Acara PBB kelar, itu anak-anak dibebasin acara bebas lah, acara bebas, anak acara bebas tuh ada yang ke Curug, ke tempat air terjun, ada yang ke taman. Nah tiba-tiba itu salah satu anak yang katanya habis dari air terjun, tiba-tiba sampai tenda, di dalam tenda itu kesurupan, dia teriak-teriak gitu. Ada salah satu guru waktu itu baca doa, gitu, baca doa. Udah berapa kali dibacain, dia makin jadi. Itu awalnya sih bang, itu ada, kalau saya nanya sama temennya yang kesurupan, itu dia Oi Pangsiders, selamat datang di channel Pangsi Merah. Masih bersama gue Nakol yang ada di sini. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Semoga sehat selalu, berkah dan panjang umurnya. Kali ini gue kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan bagaimana terjadinya, wah serem banget ini pokoknya, kesurupan massal men. Buat apa bang? Mana bang? alay bang. Alay bang, alay. Itu bener bang kejadiannya bang? Iya benar bang. Apa aja sih bang yang lu alamin itu bang? Waktu itu anak-anak SMP tuh bang, kejadian massal itu, kesurupan massal itu sampai 12 orang bang. 12 orang tuh bang? Iya. Selain itu juga gue juga suka nemu yang aneh-aneh di situ. Oh banyak juga. Terutama pocong. Iya. Ada lagi bang? Apa tuh? Ya di jembatan, ada di bawah jembatan tuh kayak badan gede berbulu, badan tinggi berbulu, matanya merah itu. Itu kalau gue bilang tuh genderuwo bang. Gila, kita tahan dulu bang ya. Iya siap. Bro, nanti kita bakal bahas kelanjutan dari cerita ini di Komik Kita, Kupas Misteri Cerita Sekitar. Oke bang Alay, bisa ceritain nggak tuh bang, awal mulanya gimana bang? Bisa bang. Waktu itu kita menjabat sebagai bekerja di salah satu sekolah dan menjabat sebagai tata usaha waktu itu. Tahun berapa tuh bang? Tahun 2009 lah. 2008. Kira-kira tahun itulah. Nah kemudian kan di sekolah itu kan mengadakan ada kegiatan LDKS bang. LDKS. Ada kegiatan LDKS. Udah pelaksanaannya itu biasanya Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu gitu. Tapi itu waktu itu cuman Jumat sama Sabtu aja. Berangkat dari kita bang, dari Pondok Gede, sekitar 4 mobil TNI, mobil angkatan lah. Berangkat jam berapa bang dari sana bang? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Iya, jam 7 pagi kita berangkat. Terus seiring jalan tuh, di perjalanan ya anak-anak sih happy aja, senang-senang aja gitu. Kayak nggak tahu kalau nantinya bakalan terjadi apa-apa. Pada senang-senang aja. Biasa lah, iya, jalan. Iya, jalan-jalan gitu kan. Ya, setelah itu ya sampai di lokasi pukul 11 siang. 11 siang tuh. Lalu anak-anak mendirikan tenda tuh masing-masing dari arahan kakak pembinanya gitu. Dan langsung mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Berarti sampai sana tuh langsung ada kegiatan biasa lah ya kayak? Iya, langsung ada kegiatan kayak PBB gitu. Tapi lu tahu tuh kandungannya nggak tuh bang? Ya kegiatan-kegiatannya kayak persatuan baris-baris gitu, untuk melatih siswa-siswi sekolah gitu.
Kemudian setelah habis acara PBB kelar, itu anak-anak dibebasin acara bebas lah gitu. Acara bebas. Acara bebas, anak-anak acara bebas tuh ada yang ke Curug, ke tempat air terjun, ada yang ke taman gitu. Ini jam berapa bang acara bebasnya tuh? Itu Jam berapa? pukul 5. Pukul 5. Pukul 5 itu, pukul 5. Sampai Sampai acara bebas itu pokoknya dari jam 5 sampai jam 6 kurang Oh, gitu. sampai jam Pokoknya menjelang maghrib. jam maghrib. Menjelang maghrib itu harus anak-anak udah sampai tenda, Oh, di berarti tenda semuanya. selama itu bebas dong mau ngapain, mau Iya, ngapain gitu ya. bebas. Nah, tiba-tiba itu salah satu anak yang katanya habis dari air terjun, tiba-tiba sampai tenda, di dalam tenda itu kesurupan, dia teriak-teriak gitu kan. Nah, teman-temannya yang di dalam tenda itu keluar semua gitu karena kaget kali ya. Bilangin kakak pembina, itu ada kesurupan pak di dalam tenda gitu. Udah tuh, akhirnya kakak pembinanya nyamperin ke dalam tenda, ternyata benar itu ada yang kesurupan. Tuh. Nah, terus dibawa sama kakak pembinanya keluar ke halaman yang agak lebih gedean lagi. Biar dapat bicara lah ya. Iya, biar nggak rusuh. Kalau di dalam tenda kan takutnya rusuh, gitu kan. Nah, setelah itu ada ustadz di situ yang baca-baca dah gitu, yang baca-baca, tapi ya hasilnya begitu, cuman teriak-teriak. Sekali dibacain dia malah teriak-teriak terus gitu, bukannya malah berhenti gitu. Makin jadi. Bang, gua mau nanya nih, itu satu tenda isinya berapa orang bang? Kurang lebih satu tenda itu 7 orang. 7 orang. 7 orang. 7. Nah terus posisi lu pas lagi kejadian tuh trek-trek, lu di situ apa beda lagi tempatnya? Gue beda lagi. Oh, lu beda lagi. Gue di bawah, di agak bawah dikit lah. Agak bawah Gue sama kru yang lain tuh. kru yang lain lah. Nah, pas anak-anak teriak kayak gitu, gue langsung ke atas dong. Gitu. Oh, mana kencang banget tuh karena teriaknya gue penasarannya suara apaan sih gitu kan. Akhirnya gue ke atas, bener dia kesurupan gitu kan. Ada salah satu guru waktu itu baca doa gitu, baca doa. Udah berapa kali dibacain, dia makin jadi, bukannya makin berhenti bang. Gitu, makin jadi. Ya. Nggak mempan tuh. Nggak mempan. Nah terus yang lainnya nih bang nih, yang lainnya nyambut lagi bang. Ternyata bukan satu doang, merembet bang, merembet ke siswa yang lain. Tapi ini perempuan semua bang yang kesurupan ya. Jaraknya jauh-jauh apa deket tuh? Jaraknya berdekatan bang, karena tendanya kan kita berdekatan. Oh, dengan nggak bisa jauh. Gitu. Nah, udah, kita tuh mulai panik bang, karena waktu itu hampir 5 orang bang yang kesurupan di situ. 5 orang. Baru udah tuh karena dibacain nggak membaik ya, akhirnya kita nanya-nanya tuh bang sama tukang warung yang berjualan di situ. Nanya gitu, kita bilang di atas ada yang kesurupan bu, di sini ada nggak yang bisa ngobatin gitu. Kemudian si ibu itu ngarahin, ada pak di sini, kebetulan dia salah satu orang paling tertua di sini gitu kan. Gitu. Oh ya, boleh minta alamatnya bu? Itu pak di belakang, ada di belakang musola. Dia nunjukin gitu kan. Akhirnya kita ke gang kecil itu menuju ke musola gitu. Ternyata kakek-kakek gitu kan. Langsung kita temuin tuh kakek-kakeknya. Kita bilang, Assalamualaikum abah, mohon maaf abah, di atas anak-anak sekolah ada yang kesurupan gitu, abah mungkin bisa bantunya gitu kan. Oh iya. Nah udah, saya sama abah langsung ke atas tuh, langsung menuju ke atas gitu. Ternyata merembet lagi bang, bukan 5 lagi, tadinya 5 jadi ada 2 lagi, nambah lagi tuh bang, nambah lagi. Nah begitu abah datang ngobatin ya, di situ kesurupannya mulai reda gitu, reda. Tapi yang saya anehnya itu, kenapa abah itu kan udah ngobatin nih, tapi kok malah makin jadi, makin nambah lagi yang kesurupannya, makin banyak lagi. Itu kenapa sih bang? Apa mungkin si siswa ini ada yang usil apa gimana gitu?
Barangkali dia ya ngomong kasar atau apa. Biasanya kan kalau di tempat-tempat terbuka gitu kan. Itu awalnya sih bang, itu ada kalau saya nanya sama temennya Hah? yang kesurupan, itu dia buang sembarangan bang. Oh, jadi dia nyampah. Buang ya, kan? iya, dia lagi dapet bang. Dia main ke air terjun, terus dia buang habis dari air terjun, dia otomatis kan dia mandi bang di MCK, Iya, ya kan. benar-benar. Nah itu bekas nya dibuang sembarangan bang sama dia. Oh. Bukan diplastikin, dibawa pulang ditaruh tas, ini malah dibuang sembarangan. Oh itu. Nah dari situ katanya gitu kan. Udah tuh bang, menjelang maghrib nih bang nih, yang lebih ini lagi nih, yang lebih Horor lagi. itu menjelang maghrib tuh bang, gitu, karena suasananya udah gelap. Terus kan habis maghrib kita sholat dulu tuh, pas maghrib kita sholat dulu di musola itu sama abah gitu kan. Nah tapi pas maghrib sih bang, yang kesurupan itu pada pas suara azan dia ini Anteng. Oh, anteng gitu. berdiam gitu. Begitu selesai maghrib kita kembali lagi ke tenda, seling berapa menit mulai lagi tuh bang, Buset. mulai lagi pada teriakan lagi. pada selesai lagi tuh. Gila. Udah tuh kita udah mulai panik karena emang kejadiannya dari jam 5 bang, gitu, dari sebelum maghrib sampai jam 7 pun juga Belum kelar tuh. belum selesai, belum kelar juga tuh gitu, belum membaik juga sih situasinya. Bang, cerita lu kayaknya masih panjang banget nih bang ya. Iya. Masih ada berapa episode lain nih bang. Lu nggak aus bang? Aus juga sih tadi gitu. Gue lihat itu ada 2 minuman, nggak tahu tuh minuman apaan itu. Ini bang, ini madu hutan asli bang. Madu hutan asli Dari itu. Oyhani. Oh. Kamu mau nyobain silakan bang. Lah boleh kita cobain mah. Iya, biar agak seret bang lah. Kali aja enak. Iya. Gimana bang? Enak ini tenggorokan. Enak. Lega iya. Oh Ini khasiatnya apa aja nih bang? ini bisa buat bantu proses penyembuhan. Kalau abang punya penyakit dalam nih bisa bang. Penyakit dalam. Buat stamina. Penguat daya. Menguat juga. Kalau iya. abang capek kan letih segala macam, ini minum madu ini sehari 2 kali bang. Udah. Dari 2 kali. Badan bisa strong lagi bang. Iya. Oh my god! Wow! Udah ngeletoy lagi kan. Yo. Lu lemes, kurang semangat, lu mulai asam lambung naik juga. Ya ampun bro, gua kasih nih solusinya, madu dari Oyhani. Madu hutan asli dari Oyhani dipanen langsung dari pohon tanpa proses pemanasan dan pematangan. Bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas, dan memulihkan stamina setelah seharian beraktivitas. Madu Oyhani ini tersedia dalam beberapa macam jenis ukuran dan varian, mulai dari kemasan 100 ml sampai dengan 1000 ml. Yuk silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Nih bang, lu kan posisi lagi sholat nih, pada sholat nih. Nah itu si korban lokasinya di mana bang? Posisi Depan tenda. di depan tenda. Depan tenda digelar tikar. Oh, yang berarti- yang kesurupan itu di ini digelar tikar gitu. Tapi himbauan dari itunya sih apa namanya, abah, Si abah ini. dari si abah itu katanya emang harus dipisahin gitu. Oh. Pisahin ya, dipindahin jangan di tenda, Jadi satu lah ya sama yang lain ya. situ. Akhirnya ada sebagian siswi ya, ada sebagian siswi yang udah membaik gitu kan, situasinya udah membaik. Kemudian kita evakuasi ke penginapan yang jaraknya nggak jauh dari tenda juga gitu. Tapi ini penginapan rumah gitu, bukan tenda lagi, bukan gitu kan. Udah pas kita pindahin ke situ ya anteng sih, anteng gitu kan. Nah kita tunggu lagi korban yang masih di tenda, yang masih kesurupan itu, kita nunggu dia gitu, karena kita nggak berani kalau bawa dia dalam kesurupan itu
kita nggak berani bawa dalam kesurupan, langsung kita bawa ke, Tempat evakuasi itu. nggak berani kita, Oh, gitu. kenapa? Takutnya dia ngamuk. Oh gitu. Iya. Kita nggak kali. Iya, takutnya. Gitu kan. Nih bang, kan yang ada di evakuasi itu sebagian ya. Sebagian lagi kan belum tuh. Sebagian lagi Itu belum. yang udah dievakuasi berapa? Yang belum dievakuasi berapa tuh bang? Waktu itu yang udah dibawa ke tempat sementara itu tiga orang. 3 orang. Berarti kan masih sisa 4 nih. Ah, Sisa 4. Nah itu kan sisa 4 itu kan belum membaik bang, gitu kan. Makanya kita tunggu aja gitu, sambil anak-anak yang lain sambil baca-baca Yasin, Oh. baca-baca doa-doa yang lain bang dah, gitu. Sebisanya ya. Semampunya anak-anak gitu kan. Akhirnya kan ya lama-kelamaan juga ini juga dia mungkin capek juga bang, gitu. Yang suruhan itu lelah juga. Nah udah dalam kesempatan itu kita langsung bawa ke itu, ke tempat ke evakuasi. tempat evakuasi. Si abahnya Gitu. ini kemana di sini? Kalau waktu itu mah menurut info dari teman gua itu dia katanya ke air terjun. Nah ngapain itu? Sama teman gua katanya. Katanya sih dia mewakili permintaan maaf, mewakili anak-anak. Oh, dia jadi Permintaan mediator lah ya. maafnya. Kemudian dia di sana katanya sih mediasi, Hmm. sampai katanya dengar suara neneknya langsung menyambut. Ketika Abah bilang assalamualaikum, ada salah satu nenek-nenek di situ, mungkin penghuninya kali ya, langsung jawab waalaikumsalam, dia bilang gitu kan. Nah di situ mereka mediasi gitu kan, mereka kan jadi si Abah itu diem gitu, kayak baca-baca doa gitu di tempat air terjun tersebut gitu kan. Nah setelah kelar mediasi itu berarti kan udah dari waterfall aja, waterfall. Air terjun bang. Air terjun ya. Ya. Dari air terjun itu kejadiannya itu makin mereda apa makin parah tuh? Ya kita kan waktu itu posisinya karena kita juga mau ngemas-kemas barang kita, mau ngikut evakuasi juga kita gitu, karena di situ kan banyak ada anak-anak sebagian yang harus kita jaga-jaga gitu, takutnya kan mereka pada ngamuk gitu kan. Udah kita di situ tiba-tiba itu kan kalau mau ke tempat evakuasi itu kan ngelewatin jembatan gantung bang. Jembatan gantung. Kita kalau yang kita nyebrang jembatan itu jembatannya goyang. Jembatannya goyang. Berarti harus lewat itu dulu tuh. Nah kita mah nggak sengaja nih bang ya, sambil ngeliat ke bawah, lah itu ada orang berbulu gede. Orang berbulu gede bang? Iya, ngapain tuh dia? Matanya merah bang. Itu matanya merah. Udah kita jalan aja bang ya, karena dia juga nggak ganggu kita juga nggak ganggu dia. Udah kita jalan aja ke ini, menuju evakuasi. Apa tuh jelas banget itu? Kan. Hitam-hitamnya sih bang, kayak bayangan gitu bang. Kayak bayangan gitu. Bukan nampakin diri dia, bukan. Udah pas kita sama teman-teman gitu menuju ke tempat evakuasi gitu kan, itu dari jembatan itu terdengar banget suara-suara kesurupannya. Berarti itu masih berlanjut tuh? Ternyata masih berlanjut bang di situ, gitu. Nggak berhenti di situ aja, enggak gitu. Udah gue langsung ke tempat situ, tempat evakuasi, ngontrol anak-anak yang pada kesurupan gitu. Ternyata anak-anak masih aktif ngedoain gitu. Anak-anak siswa-siswi yang lainnya masih aktif. Mereka juga pada panik bang gitu, bukan apa-apa, takut merembet ke yang lain. Makanya mereka sebisa mungkin yang bisa baca doa itu dia baca Yasin terus, Yasinin terus tuh ya gitu kan. Kita mah nunggu di bawah aja gitu sama teman-teman gitu kan, karena udah ada kakak pembinanya di atas di tempat evakuasi itu gitu. Itu sampai jam berapa bang itu jeritannya begitu tuh? Saya sih sempat tidur nih bang ya. Tiba-tiba itu masih mendusin, itu juga masih sekitar pukul 2 tuh bang. Itu masih 2 pagi. Iya. Sekitar pukul 2 pagi itu masih terdengar jeritan tuh bang. Kita di bawah posisinya tuh. Udah akhirnya kan kita tidur lagi tuh bang. Oke bang, kita lanjutin lagi nih bang. Itu setelah subuh itu berarti kegiatan udah nggak dilanjutin lagi tuh? Nggak, cuman ya kegiatan sholat subuh aja itu. Sholat subuh. Nah, sholat subuh mah tetap gitu. Nah di situ. Nah udah menjelang pagi ya,
karena nggak mungkin kan, nggak mungkin kalau dilanjut lagi bang, nggak mungkin gitu kan. Makanya kan instruksi dari kakak pembina, ya udahlah kita pulang aja bang, cabut pulang gitu kan ke Jakarta gitu kan. Nah seiring waktu tuh bang ya, kita di mobil itu di dalam tol, mobil di dalam tol itu anak-anak tiba-tiba ngamuk lagi tuh bang. Umat lagi bang? Umat lagi tuh, salah satu orang mah di situ. Dan kebetulan kita di sampingnya itu. Pas banget tuh? Pas banget gitu. Kita berpikir aja kok nyampe sini ngikut dia, kok ternyata ngikut gitu. Kirain kalau udah kita bawa pulang dia nggak bakal ngikut, ternyata dia ngikut gitu. Ya udah, anak-anak yang lain kan makin panik bang di situ, di dalam mobil itu. Ya udah akhirnya kan tetap dibacain doa sih bang situ bang, tetap anak-anak baca doa. Itu pagi gitu kan. jam berapa bang? Itu pagi jam 8 bang. Jam 8 itu? Jam 8 masih tuh bang. kumat juga? Masih kumat juga bang, jam 8 tuh bang. Jam 8 masih kumat juga, itu sampai di tempat tujuan. Sampai tempat di rumah, tujuan, di rumah ya, di lokasi sekolah juga situ. Sampai situ dia masih ya teriak-teriak nggak jelas lah bang gitu bang. Makanya kan pas udah ketika anak-anak udah nyampe, kita juga sebagai sebagai kakak pembina dah gitu, yang lain-lainnya nggak memutuskan anak-anak untuk dibawa pulang bang. Jadi yang masih kesurupan ditahan di situ, ditahan di situ sampai benar-benar pulih, gitu kan. Kemudian datang lagi nih bang mobil rombongan yang lain nih. Mobil rombongan yang lain dah datang lagi, udah nyampe gitu kan. Nah tapi mobil yang lain mah itu anak-anak kagak ngapa-ngapa bang. Kagak kayak nggak anteng-anteng aja gitu. Karena yang satu ini ke bawah ke sini jadi merembet bang. Jadi ini lagi masalah lagi di situ di sekolahan, masalah lagi tuh bang. Ya, akhirnya kan kita kebingungan tuh bang ya, kebingungan. Udah kita hubungin orang tuanya kan masing-masing pada kan ya, supaya pada datang gitu bang maksudnya. Nah setelah itu ada salah satu wali murid yang kenal sama supernatural lah bang, dia biasa ngobatin yang begitu-gitu dah gitu kan. Kemudian datang dia gitu kan, dia datang diobatin sama dia, agak reda juga tuh bang. Siswa yang tadinya galak nggak galak, jadinya baik gitu kan, jadi pada baik tuh. Itu berapa orang bang ini praktisi supernatural ya? Yang ngobatin mah satu orang doang. Satu orang? Iya. Metodenya apa biar gini-gini, apa ditarik, apa gimana? Ini aja bang sih, dia sih kayaknya kalau saya lihat waktu itu cuman ini doang sih, apa namanya, di mukanya ditutupin gitu, pakai tangan dia diobatin gitu bang, dilus dari kepala sampai bawah gitu. Begitu sih metode penyembuhannya gitu kan. Tapi ya membaik sih bang. Membaik. Setelah yang ngobatin itu datang, siswinya membaik. Itu di situ prosesnya di tempat kepala sekolah itu kurang lebih seminggu itu bang. Seminggu itu. Itu nggak kelar satu hari itu, enggak. Itu jadi siswi itu emang nginep di situ selama seminggu. Orang tuanya tapi di situ apa pulang? Ada yang pulang, ada yang nongking gitu dah. Gitu. Nah, udah gitu kan, ya makanya kan yang ngobatin ini ya, yang supernatural ini dia bolak-balik terus gitu, bolak-balik terus. Pas hari keduanya itu bang ya, pas hari keduanya itu kan KBM kan berjalan lagi tuh bang, kegiatan belajar mengajar tetap aktif normal gitu kan. Nah itu kan tiba-tiba itu pas lagi kegiatan belajar gitu, tiba-tiba ada yang ngamuk bang. Iya, itu belum selesai, masih ada yang suruhan lagi di dalam kelas itu, nyambung lagi ke kelas yang lain. Iya, nyambung lagi ke kelas yang lain. Kita panggil lagi dia tuh, bapak yang bisa ngobatin tuh, datang dah dia, pulih lagi bang. Pokoknya begitu dia tinggal, kumat lagi. Setelah dia ngobatin baik, kayak gitu terus kejadiannya. Gitu. Selama seminggu itu, gitu kan. Dan ada siswi, salah satu siswi juga emang ada yang
ada yang membaik juga sih bang, ada gitu. Makanya kan kalau yang udah baik dipulangin gitu ya. Pada saat dia ngobatin kan itu kan dia mediasi tuh bang tuh sebenarnya sama yang itu, mungkin sama makhluknya, sama makhluk halusnya kali ya gitu kan, sampai dia menyebutkan namanya Mawar, katanya namanya Mawar katanya gitu. Dan yang terakhir yang ketiga ini, yang kesurupan ini, itu namanya Nenek. Berarti yang satu Iya, lagi? Noni. Noni. Nah, itu yang pertama Noni tuh. Yang kedua Mawar. Oh iya, ini nenek mau itu. Iya. Nah udah gitu, dia tuh kalau misalkan disatuin bang ya, kalau disatuin, dia malah berantem gitu, berantem omongan gitu, kayak dia punya cerita Masa hidup gitu. cerita masa lalu dia waktu dia mungkin masih hidup gitu kan, kayak cemburu bang gitu, kayak berebutan cowok Ya ampun. gitu. Padahal abang ada yang apa rebutan ya? Nah terus udah tetap tuh bang yang ngobatin mah ketika sembuh pulang, yang ngobatin pulang gitu kan ya. Menjelang malam itu lagi kambuh lagi, kumat lagi dia tuh gitu. Itu Nah selama seminggu tuh? itu selama kurang lebih seminggu bang, itu kurang seminggu. lebih seminggu pokoknya dah gitu kan. Nah kita juga nyaksiin tuh bang, malam ketiga itu kita nyaksiin itu yang ngobatin tuh sampai guling-gulingan bang. Kayaknya dia berantem sama sosok makhluk dalamnya itu? oh iya kayaknya berantem gitu, tapi bukan fisik yang kesurupan yang berantem bukan, cuman dia kayak kalau saya lihat dia kayak berantem gitu sama makhluk halus gitu. Karena kita mungkin nggak bisa ngelihat gitu. Emang gila nih gitu kan. Karena dia guling-gulingan gitu bang gitu kan. Akhirnya ya sampai dia kelar berantem, cuman kan yang lain sih pada ngeliatin aja, tetap bantu doa sih bang gitu kan, karena kejadiannya pada saat itu memang berantakan kayaknya bang gitu, maksudnya udah nggak karuan dah gitu kan, yang mana si yang ngobatin itu sampai guling-guling tanah gitu. Nah nih bang, kan udah berhari-hari nih ya, udah lewat dari sehari 2 hari mah kan udah berhari-hari ya. Iya. Itu metode terakhirnya gimana tuh akhirnya sampai biar pada sembuh nih, gimana nih caranya nih? Akhirnya mungkin praktisi supranatural bilang, udahlah, gua bakar aja atau apa gitu. Jadi dia tuh sebetulnya udah lelah bang, dia sebetulnya udah capek banget gitu. Jadi ketika dia mediasi ribut sama makhluk halus lah gitu kan, sampai dia guling-gulingan di tanah gitu kan, itu ada bekas-bekas cakaran di badannya bang gitu. Kayak ada bekas cakaran, luka-luka kecil ya bang di badannya. Itu malam bang ributnya apa? Malam itu bang. Malam. Pokoknya setiap yang kesurupan itu nggak mau keluar tuh bang ya, nggak mungkin itu udah ininya kali bang ya, mungkin Udah tuh klimaks lah ya. udah klimaks kali ya gitu ya. Akhirnya dia mediasi juga, karena kan waktu itu dia sempat bilang dia bilang katanya dia utusan Nyi Roro Kidul. Utusannya gitu, dia sempat mengatakan itu, mengaku dia sempat mengaku itu. Akhirnya ya karena dia lelah mungkin ya gitu kan, capek karena dia kan punya pekerjaan lain bang, gas terusnya ngerjain itu terus kan gitu kan ya. Dia bawa botol tuh, dia datang bawa botol pas hari keempat tuh bang, dia datang dia bawa botol gitu kan, bawa botol 3 botolnya kan dibawa. Di situ mungkin dia mediasi gitu kan, kita tahu namanya dia sampai betapa begini di rumah itu kan, di rumah gitu kan. Udah kita nanya gitu kan, setelah dia mediasi kita nanya, Pak gimana Pak, udah saya masukin semuanya, udah saya masukin ke botol satu-satu. Akhirnya dipaksa masuk. Masuk tuh. Pas gitu dia menginginkan botolnya itu dibawa ke tempat kejadian. Gitu. Tempat kejadian gitu kan. Akhirnya kita memutuskan karena waktu itu sudah terlalu malam gitu kan, makanya kita memutuskan nggak langsung, besokannya Besokannya. Itu Itu siapa yang nganter bang? itu kita sama rekan-rekan sama
sama ada supir juga, terus sama itu apa namanya yang supernatural itu, sama dia juga gitu, karena kan dia yang ngebalikin. Iya, iya. Dia ngebalikin gitu kan. Nah kita berangkat dari rumah itu jam sekitar pukul habis sisa. Habis sisa kita berangkat menuju ke lokasi kejadian. Habis sisa menuju lokasi kejadian, terus sampai sana kita jam udah malam kayaknya tuh bang, sekitar jam 10. Jam 10 malam. Jam 10 malam tuh bang, karena kan sepi tuh bang. Ya udah kita ngikutin dia aja gitu, ngikutin dia ke atas ke tempat air terjun gitu kan. Berarti abang bawa botol, abang nganter di sini. Dia yang megang bang, kita nggak berani bang yang megang. Iya. Nah dia semuanya dia yang megang gitu kan. Abang nganterin aja lah. Iya, kalau kita mau nganterin aja gitu. Begitu udah nyampe atas depan air terjun, ya kita ngomong bang kalau nggak air terjun malam-malam gitu, yang kelihatan cuma putihnya doang, airnya doang. Selebihnya mah nggak kelihatan gitu. Udah pada saat kita duduk di batu, sementara si yang ngobatin ini mediasi gitu. Mungkin dia ini kali apa sih namanya ritual gitu kali bang di situ kan. Kita ngeliatin beliau aja kali yang lagi mau kembaliin gitu kan. Nah katanya kita dibilang itu di sebelah kita ada sosok putih pocong. Iya, Di sebelah bang lu. di belakang kita bang. Iya, ada sosok putih pocong tuh. Kita kan nggak ngeliat bang, cuman yang ngeliat kan dia. Oh dia yang lihat, dia Gitu. ngasih tahu ya. Iya, kalau kita ngeliat bang, kita paling nibla jatuh bawah gitu kan. Iya. Akhirnya sama dia tuh udah dibuka botolnya bang, dibuka sama dia botolnya satu-satu gitu kan. Kita memang agak jauh bang jaraknya dari dia, ngembaliin ngulanginnya sekitar 1 meteran lah. Nah, 1 meteran lah. Udah tuh semuanya tuh dibalikin semua bang. Tuh, dibuka botolnya satu-satu, balikin. Dan dari situ udah kita pulang aman. Alhamdulillah kita sempat ngopi dulu di warung bawah. Kemudian juga tukang warung itu nanya gimana keadaan anak-anak gitu kan. Tapi memang sebelumnya juga sebelum kita ngembaliin ke air terjun itu, kita izin sama abah. Izin sama abah dulu gitu. Kemudian abah mengizinkan juga gitu kan. Ya udah kita langsung cabut pulang. Berarti nggak ada hal-hal aneh lagi. Nggak ada kejadian apa-apa lagi, udah normal aja. udah normal gitu. Baru anak yang lain dipulangkan ke rumah masing-masing. Sisa 3 ini gitu. Cerita yang sangat luar biasa sekali nih. Oke, dari cerita Bang Ale ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau misalkan pihak sekolah mau ngadakan kegiatan di luar sekolah, itu tolonglah kakak pembinanya itu kasih arahan ya kan ke adik-adiknya, karena kan adik-adik ini kan taunya ya senang-senang aja. Mereka tuh nggak pernah tahu kalau di luaran ini kita hidup ini berdampingan sama makhluk halus. Jadi jaga kebersihan. Betul. Jangan buang sembarangan tuh sampah. Kita jagalah alam inilah baik-baik gitu kan, bareng-bareng. Iya. Oke, sekian dari gua. Buat kalian yang suka sama video ini, tolong banget di like, komen, dan yang belum subscribe langsung aja di subscribe ya. Yang punya cerita-cerita horor atau seputaran misteri apapun yang ada di dunia ini, bisa langsung DM ke IG Bang Si Merah. Salam waras.